terdengar videonya? Welcome to All Farm.
Oke, baik ya teman-teman, itu tadi perikanan tangkap gitu kan ya, yang karena kita mau masuk materi terkait PBB sektor lainnya. Sebentar ya, saya buka filenya dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita hari ini berkah dan menjadi amal soleh dan amal jariah ya, insya Allah. Jadi, perikanan tangkap itu merupakan salah satu objek PBB sektor lainnya. Ini dasar hukumnya adalah PMK 186, PMK 03 2019, Per 20 dan Kep 126 tahun 2015 ya. Per itu Per Dirjen Pajak nomor 20 dan keputusan Dirjen Pajak. Oke. Objek pajak PBB sektor lainnya gampangnya adalah selain perkebunan, perhutanan, dan sektor pertambangan yang berada di wilayah perairan NKRI yang meliputi laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona eksklusif, zona ekonomi eksklusif Indonesia atau perairan di dalam batas landas kontinen Indonesia. Ya. Kemudian bagian bumi itu terdiri dari perairan lepas. Sebentar ya, saya izin minum dulu ya. Bismillah. Oke, perairan lepas pantai offshore. Ini apa aja perikanan tangkap yang telah diberikan izin usaha perikanan oleh Kementerian KKP. Jadi kalau nggak dapat izin, nanti kapalnya ditenggelamkan kayak Bu Susi dulu ya, tenggelamkan kapal. Jadi harus ada izin. Kemudian pembudidayaan ikan yang telah diberikan izin usaha perikanan sama oleh Kementerian KKP. Terus ada jaringan pipa bawah laut, jaringan pipa itu biasanya untuk mengalirkan migas gitu ya. Kalau mau ekspor minyak, migas itu kan lewat jaringan pipa bawah laut. Terus jaringan kabel serat optik. HP kita itu pakai kabel serat optik yang ditanam di bawah laut juga antara lain ya. Ruas jalan tol laut gitu ya. Terus fasilitas penyimpanan dan pengelolaan meliputi floating storage and floating, nanti kita lihat itu apa ya. Floating production system dan sebagainya. Ini intinya gudang di atas laut intinya gitu. Bangunan objek PBB sektor lainnya yaitu yang dikatakan bangunan itu apa sih? Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi di wilayah perairan NKRI, meliputi jaringan pipa, jaringan kabel, ruas jalan tol, atau fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Floating, jadi gudangnya memang pakai kapal gitu ya. Nah, ini contohnya. FSO Gagak Rimang. Ini storage, product storage, offloading. Oke. Nah, ini laut teritorial. Ini lepas pantai kita. Teritorial itu 12 mil dari pantai. Kemudian eksklusif 200 mil landas kontinen. Ini laut bebas dan ini laut ya. Nah, coklat ini. Gambarnya seperti itu. Ini garis batas laut wilayah Indonesia. Tangkap kan ya, harus pakai izin. Budidaya ikan, mungkin ada nggak yang teman-teman daerah di kampung halaman masing-masing yang ada perikanan budidaya seperti ini? Ada? Bisa cerita mungkin? Ikan apa? Ada nggak di wilayah kerjanya? Di wilayah kerja lagi, jadi ingat kantor. Di wilayah di lingkungan rumah tinggal teman-teman, ada nggak daerahnya yang mata pencarian penduduknya seperti ini? Nggak ada ya? Oke, ini jaringan pipa kabel ya, bawah laut. Kenapa? Tadi agak jauh, Bu. Mungkin di nggak dekat rumah ya, tapi ada satu kabupaten mungkin ya, satu. Ya, ikan apa itu? Ikan lele kalau nggak salah, Bu.
Boleh lihat ya. Oke. Ya. Ini oke ya. Tadi siapa yang menjawab tuh boleh tolong dicatat ya. Scoring keeper akhir. Nah, ini ikan-ikannya ya. Hasil tangkapannya ini ada rumput laut, perikanan, menangkap ikan termasuk kegiatan menyimpannya, mendinginkannya, atau mengalihkan tujuan komersial diperjualbelikan. Ikan segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jadi nggak hanya benar-benar ikan dalam physically seperti ikan ini, tapi juga ada kepiting gitu ya, udang, kerang gitu ya, lobster gitu. Nah, sekarang penentuan luas buminya, perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan. Perikanan tangkap, jumlah kapal dikali luas areal penangkapan ikan per kapal. Kapalnya ini bisa berlayar seberapa jauh sih? Nah, intinya seperti itu. Luas areal per kapal ditentukan berdasarkan CAP DJP. Jadi bukan suka-suka pemilik kapalnya gitu ya, atau KPP-nya, tapi sudah ada patokannya sendiri. Kemudian pembudidayaan ikan sesuai perizinannya. Nah, ini wilayah pengelolaan ikan. Perizinannya ya beda-beda gitu. Jadi meter persegi luas areal penangkapan ikan per kapal ini 165.185 meter persegi. WPP NRI 571. Ini maksudnya apa sih angka-angka ini? Ini adalah kode wilayah ini. Jadi kayak misalnya WPP 711 gitu ya. Ini. Perhatikan teman-teman, ini meter persegi ya, bukan rupiah. 711. Area penangkapannya 157 ini paling luas nih. 1,5 juta meter persegi. Nah, kita lihat ini 71 karena laut lepasnya paling luas kan ya. Ini mungkin daerah-daerah yang banyak ikannya gitu ya. Area penangkapannya itu yang paling luas gitu ya daerahnya. Oke. Kemudian penetapan NJOP PBB, perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan. Untuk bumi sama juga ya kayak PBB P3 lainnya. Ada yang berproduksi, ada yang tidak berproduksi. Nah, ini cara menentukan PBB-nya, NJOP-nya seperti bagaimana? Pendapatan bersih, ingat pendapatan bersih bukan pendapatan kotor dikali angka kapitalisasi. Tidak berdasarkan CAP 126 adalah PBB-nya Rp140 per meter persegi. Menghitung pendapatan bersih caranya gimana? Pendapatan kotor dikurangi biaya produksi sama dengan pendapatan bersih. Pendapatan kotor ya jumlah produksi dikali harga jual rata-rata tonnya. Terus biaya produksi. Pendapatan kotor dikali rasio biaya produksi. Rasio biaya produksi untuk perikanan tangkap adalah sebesar 70% dari pendapatan kotor. Jadi kalau pendapatan kotornya 1 miliar, berarti biaya produksinya dianggap 700 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Pendapatan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurangin biaya produksi. Kotak yang ini dikurangin kotak yang ini ya, sederhana penghitungannya. Kemudian bagaimana untuk jaringan pipa, kabel, jalan tol, fasilitas penyimpanan storage tadi. Oke, jaringan pipa bumi panjang dikali 2 kali diameter pipa. Kalau bangunannya panjang kali diameternya. Kalau jaringan kabel sama dengan jaringan pipa. Jalan tol jumlah tapak dikali luas fondasi tapak bangunan. Ini panjang kali lebar jalan tol. Fasilitas penyimpanan dan pengolahan ini bumi sesuai izin, bangunan panjang kali lebar. Kemudian ini dasarnya untuk bumi, untuk jaringan tol kabel nilai rupiahnya ya dikali berapa per meter perseginya itu 11.458. Kalau bangunan ditentukan berdasarkan perolehan baru. Jadi bangunnya itu per meter persegi itu berapa, ya. So far sederhana seperti ini. Namun sebelum kita langsung masuk ke latihan-latihan soal, saya minta tolong teman-teman tolong cari berita screenshot gambar gitu kan ya terkait dengan ini. Apa sih FSO Indonesia punya berapa FSO sih? FPS, FPU, floating storage unit ini ya. Coba tolong teman-teman cari beritanya dan gambarnya. 10 orang pertama yang posting di WA grup Fakir, tolong kasih poin ya. Oke, silakan Fakir dan teman-teman.
Oke, kalau sudah dapat infonya, silahkan di-share kalau sudah dapat.
soal yang pertama dulu. Siapa yang berkenan untuk membahas poin? Fakir mau kasih poin tuh. Izin, Bu. Yes, Aziz ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Aziz. Aziz saya jadikan co-host ya untuk present ya. Oke. Oke, silakan Aziz, boleh ditampilin kertasnya? Juga boleh, atau mau ngebahas langsung aja di... Oke, silakan. Baik, ini pakai Excel ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Di sini karena eh, untuk soal nomor 1 diketahui kan ada pendapatan kotor. Jadi kita pakai pendapatan, bukan yang pakai tarif yang pendapatan gitu. Bukan yang belum menghasilkan, belum produksi. Jadi di sini pendapatan kotornya untuk tahun 2019 itu 5 miliar. Kemudian rasio biayanya 70%. Nah, terus di sini menghitung pendapatan bersihnya. Pendapatan bersihnya itu 70% dari biaya dari pendapatan kotor. Jadi hasilnya 1,5 miliar. Kemudian angka kapitalisasinya adalah 10, sehingga nilai buminya itu 15 miliar. Kemudian NJOP buminya 15 miliar, kemudian dikurangi NJOP TKP-nya 12 juta. Kemudian NJOP dasar pengenaan PPB-nya 14 miliar 988 juta. Dikalikan NJKP-nya 40%, sehingga PPB terutangnya adalah 29 juta 976 ribu rupiah. Sekian, Bu, terima kasih. Oke. Makasih Aziz ya. Thank you. Poin buat Aziz. Yang lain? Ada yang berpendapat beda nggak? Silakan. Kalau beda juga nggak apa-apa. Makasih Aziz ya. Oke. Yuk, oke, good ya. Betul ya yang sudah Aziz kerjakan ya. Oke. Silahkan kalau tidak ada perbedaan untuk soal yang berikutnya ada yang mau bahas? Izin, Bu. Boleh saya, Bu. Oke. Sebentar. Siapa tadi? Maaf. Saya, Bu Yusafat, Bu. Oh ya, Safat. Oke, silakan nih Safat. Ntar ya, saya jadikan co-host juga ya. Oke, silakan. Bentar ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, belum. Masih loading kali ya. Di tempat saya sih belum muncul. Kalau yang lain gimana? Udah muncul belum? Belum juga, Bu. Belum juga. Ya udah kalau gitu dibacakan aja juga nggak apa-apa ya, Safat. Bentar, Bu. Kau mau hilang.
Izin off cam ya Bu. Sudah terlihat Bu? Sudah. Jadi saya mau menjelaskan soal yang kedua ya Bu. Nah ini kan diketahui kondisinya itu per tahun 2019 karena tahun pajaknya kan 2020 kan Bu. Nah luas wilayahnya itu diketahui 40.000 meter persegi. Nah jumlah kerandanya itu 100 unit, 100 spanduk gitu. Nah terus luas kerandanya itu 400 meter persegi. Tiap satu kerandanya itu 400 meter persegi. Nah, pendapatan kotornya itu 1 miliar dan NJOP-nya 140 miliar, 140 rupiah. Nah, selama 2019 itu kan 40 keramba itu udah dipanen. Nah, berarti kalau ada 100 unit keranda berarti 60-nya itu belum dipanen. Nah, jadi untuk yang sudah dipanen menghitung pakai NJOP-nya pakai pendapatan kotor, lalu dihitung 30%-nya untuk pendapatan bersih. Nah, setelah itu dapatnya 300 juta. Nah, terus angka kapitalisasinya 10, terus dapatnya NJOP buminya itu 3 miliar. Nah, untuk 60 keranda yang belum panen, nah luas keranda yang belum dipanen itu ada 60 dikali 100. 60 kali 400 meter persegi tiap. Jadi hasilnya 24.000. Nah, NJOP-nya itu 140 rupiah sama seperti ini. Nah, terus NJOP buminya jadi totalnya 3.360.000. Nah, ini untuk PBB terutang yang sudah berproduksi. NJOP dasar mengenanya 3 miliar, NJOP TKP 12 juta dikurangi jadi 2.988 juta. Nah, terus NJKP 40% karena apa? NJOP-nya lebih besar dari 1 miliar. Jadi 40%. Nah, jadi NJKP-nya ini 1,1952 miliar. Nah, jadi terus dikali tarifnya 0,5%, setengah persen, jadinya PBB terutang 45.976.000. Nah, sedangkan untuk yang belum berproduksi, saya jumlahkan juga, Bu. Nah, NJOP dasar pengenaannya 3.360.000. Terus NJOP TKP nggak dikurangi karena apa? Ngikut ke yang tertinggi, Bu, di 12 juta kan udah dimasukin di sini. Nah, jadi di sini nggak dimasukin, Bu. Nah, terus jadinya tetap utuh 3.360.000 NJKP 20%, NJKP jadi sekitar 672.000, tarifnya sekian, PBB terutangnya 3.360. Nah, total PBB terutangnya itu jadi 5 juta sekian, Bu. Apabila ada koreksi dipersilahkan. Mohon maaf, saya mute. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Yosafat. Terus teman-teman yang lainnya silakan kalau ada yang memberikan tanggapan. Izin, Bu. Boleh, silakan. Kalau tadi ada, menurut tanggapan menurut saya sih, untuk areal keramba yang belum dipanen itu kan berarti artinya masih ada areal yang belum produksi gitu kan. Jadi areal yang belum produksi itu juga dikenakan PBB. Berarti NJOP bumi yang tidak produktif itu bisa didapat dengan cara mengalihkan luas areal yang tercantum dalam surat izin usaha dikalikan dengan Rp140 per meter perseginya. Jadinya Rp140 dikali 40.000 ketemu NJOP bumi untuk areal yang tidak produktif itu sebesar 5.600.000. Sehingga NJOP bumi totalnya itu sebesar 3 miliar 5.600.000. Jadi nanti untuk hasil PBB terutangnya sebesar 5.987.200. Itu untuk koreksinya sih, Bu, dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya, Bu. Terima kasih.
Oke. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, thank you Mbak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih Mbak Fauzia. Yuk, rekan-rekan. Selanjutnya adalah gitu ya, menggunakan kelompok yang kemarin saja yang sudah digunakan gitu ya, yang kita sudah pakai buat mencari sengketa fiskal di pertemuan yang lalu gitu. Sekarang saya minta tolong ke kawan-kawan semuanya per kelompok saja untuk menganalisis sengketa fiskal untuk sektor PBB P5 ini gitu ya. Sektor lainnya gitu kan ya, boleh jalur pipa, boleh tentang perikanan tangkapnya, boleh tentang budidaya ikannya, boleh tentang jalur kabelnya gitu ya. Kabel apa namanya, terutama sekarang lagi banyak kan kabel serat optik ya, karena kita teknologi digital itu banyak menggunakan kabel serat optik. Kebetulan dulu waktu tugas di DJP saya juga sempat nanganin case yang kabel serat optik ya, WP yang bergerak di bidang usaha kabel serat optik juga. Oke, baik teman-teman, silakan dengan sisa waktu yang ada digunakan untuk mencari tidak usah yang penting pokok-pokok sengketanya aja dulu gitu kan ya, apa. Kemudian silakan diposting hasilnya sebisanya sebelum waktu berakhir ya, nanti ya 10 kurang 5 diposting ya. Pokok sengketanya dulu aja, atau kalau nggak jam 10 ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi di posting hari ini sedapatnya ya, berapa aja. Seberapa aja dapatnya tolong diposting ya. Artinya kita lebih memahami, oh ternyata di sektor lainnya ini pun potensi-potensi sengketa ada di mana aja sih, gitu kan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, silakan teman-teman dimulai langsung. Dan sekaligus Zoom-nya gitu ya, kita akhiri saja juga karena teman-teman kan ini kuotanya dimatikan saja, nggak apa-apa, untuk menghemat kuota teman-teman. Zoom-nya dimatikan gitu kan ya. Jika ada kesalahan saya minta maaf gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya, jadi amal soleh buat kita semuanya, menjadi ya gitu ya, sehat-sehat semuanya ya. Ini Zoom-nya kita matikan dulu aja ya, kalian juga harus lumayan kuotanya bisa dihemat. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, kita lanjut VWA grup ya. Baik, Bu.